Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya, dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menangis saat berada di dekat sebuah kuburan. Ketika beliau ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya kuburan adalah rumah pertama menuju alam akhirat. Jika selamat di alam kubur, maka apa yang terjadi setelah itu akan lebih mudah. Sebaliknya, tetapi jika tidak selamat di alam kubur, maka tahapan yang setelah itu akan lebih berat lagi." Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disebutkan Sayyidina Utsman adalah gambaran tentang kengerian kehidupan di alam kubur. Dan kita semua akan mengalaminya kelak saat telah meninggal dunia. Gelapnya dunia tidaklah seberapa, tetapi gelapnya alam kubur, semua orang akan merasa ngeri mendengarnya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berlengah-lengah lagi. Dari sekarang, mulai saat ini, mari menguatkan tekad, memperbanyak amalan yang menjadi penerang kehidupan kita di alam kubur. Imam Abu Lais As-Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebutkan ada 4 amalan yang bisa menjadi penerang alam kubur. Siapa yang ingin kuburnya terang benderang, maka hendaklah memperhatikan 4 amalan ini. Imam Abu Lais As-Samarkandi berkata, siapa saja yang ingin selamat dari siksa alam kubur, maka wajib baginya melakukan 4 amalan dengan istiqomah dan meninggalkan pula 4 perkara. 4 amalan tersebut akan menerangi alam kubur dan menjadikannya kubur menjadi lapang dan luas, yaitu menjaga sholat 5 waktu, merutinkan bersedekah, membaca Al-Quran dengan istiqomah, dan memperbanyak membaca tasbih. Para sahabat Zikir HZ rahimakumullah, inilah 4 amalan penerang alam kubur. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu, yakni dengan melakukannya tepat waktu saat azan berkumandang, pertanda waktu sholat telah tiba. Segera beranjak, bersiap-siap menunaikan sholat, tidak menundanya apalagi meninggalkannya. Ibadah sholat 5 waktu adalah ibadah pokok. Kelak hari kiamat tiba, amal yang pertama dihisab adalah ibadah sholat. Jika diterima ibadah sholatnya, maka amal lainnya akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka pantaslah Imam Abu Lais As-Samarkandi mengingatkan kita jika ingin selamat dari siksa kubur, jika kubur kita ingin terang benderang, maka jagalah ibadah sholat wajib 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung atau dihisab dari amal setiap manusia adalah ibadah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka sungguh akan beruntung dan selamat, dan jika sholatnya buruk, maka sungguh dia telah merugi dan akan kecewa. Amalan yang kedua, amalan penerang alam kubur, menurut Imam Abul Haris adalah merutinkan sedekah. Sahabat yang dirahmati Allah, jika mampu bersedekah dalam jumlah yang banyak tentu lebih baik, namun jumlah sedikit ketika bersedekah tetapi dilakukan dengan istiqomah dan rutin itu jauh lebih baik. Dan ini akan menjadi amalan penerang di alam kubur sehingga kubur kita terang benderang, bercahaya dan lapang. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menyebutkan sebuah hadis bersumber dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas siksa di alam kubur bagi penghuninya. Amalan ketiga yang bisa menjadi penerang alam kubur adalah membaca Al-Quran. Seluruh surat dan ayat Al-Quran yang pernah kita baca kelak akan menjadi penerang alam kubur. Terlebih surat Al-Mulk atau surat Tabarok, sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Mulk atau surat Tabarok adalah surat yang mencegah dan menyelamatkan dari siksa kubur. Amalan yang keempat yang kelak menjadi alam kubur kita terang benderang adalah memperbanyak tasbih, yakni membaca subhanallah atau subhanallahi wa bihamdih. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdih dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka diampuni dosanya meski sebanyak buih di lautan. Demikian para sahabat, semoga dapat kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.